Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan mempresentasikan untuk assessment 1 Sistem Informasi Manajemen. Yang kita ambil case-nya adalah brand kopi kenangan. Boleh dilanjut. Kopi kenangan dibangun oleh dua orang, Edward Tirtanata sebagai CEO-nya dan James Prananto sebagai COO-nya. Nah, Kopi Kenangan merupakan sebuah perusahaan rintisan atau startup yang bergerak di bidang industri kopi dan termasuk ke dalam salah satu yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017. Kopi Kenangan bermula dari para pendirinya, yaitu Edward Tirtanata dan James Prananto yang mempunyai visi dan misi untuk menyebarkan kecintaan mereka terhadap Indonesia melalui kopi. Kopi Kenangan menjadi perusahaan industri yang salah satu tercepat dan terbesar di Indonesia. Kopi Kenangan memiliki visi untuk menjadi retail kopi terbesar di Indonesia dan mendunia secara ekspansi internasional melalui penggunaan bahan berkualitas tinggi yang terjangkau, teknologi, servis yang cepat dan bersahabat, quality control, dan kreatif R&D, serta misi untuk menjadi retail kopi terkemuka di Indonesia dan dunia dengan memanfaatkan lingkungan retail baru di mana tidak ada batas antara perdagangan offline dan online, dikarenakan mereka fokus untuk memenuhi kebutuhan pribadi setiap pelanggan. Lanjut. Tujuan lain dari mendirikan Kopi Kenangan yakni untuk mengisi kesenjangan antara kopi mahal yang disajikan di retail kopi internasional yang tidak terjangkau oleh sebagian besar orang Indonesia dan kopi instan yang dijual di banyak kios di pinggir jalan. Saat ini Kopi Kenangan sudah tersebar di kurang lebih 45 kota di Indonesia dengan lebih dari 1.000 gerai. Kedepannya, Kopi Kenangan berencana untuk berniat memperluas jangkauan bisnis mereka ke pasar Malaysia, Filipina, dan Thailand setelah pandemi ini berakhir. Perusahaan ini juga berniat untuk membuka cloud kitchen, toko tanpa staf, dan kios penjual otomatis. Baik, selanjutnya ada proses bisnisnya. Apa sih proses bisnis Kopi Kenangan gitu? Yang kita breakdown ada 3, yaitu produksi, pemasaran, dan layanan kepada pelanggan. Nah, di bagian produksi, yang pertama mereka mengolah biji kopi mereka sendiri, lalu dikalibrasi, diekstraksi, lalu diseduh, dan disajikan ke customer. Nah, produksi dari Kopi Kenangan ini juga lumayan banyak prosesnya karena Kopi Kenangan ingin memberikan rasa yang sama di setiap tokonya. Nah, lalu ada pemasaran. Nah, di pemasaran ini, digital marketing Kopi Kenangan itu melalui sosial media dan apps Kopi Kenangan. Jadi, di sini Kopi Kenangan punya app sendiri yang dia tuh biasanya naruh diskon, naruh promo, dan di situ ada loyalty point untuk customer gitu. Nah, lalu pelanggan bisa juga membeli lewat apps di Kopi Kenangan atau di platform antar makanan online seperti GoFood atau GrabFood. Nah, habis itu bisa diantarkan oleh online ojek online atau bisa kita pick up sendiri di gerai Kopi Kenangan. Nah, lalu yang terakhir apa? Yang terakhir adalah layanan kepada pelanggan. Nah, di sini after sales-nya, after sales Kopi Kenangan tuh menggunakan apps-nya. Jadi, di apps-nya tuh ada berbagai diskon, ada loyalty program yang membuat customer bisa repeat order, yang mau bisa repeat order lagi dan lagi, karena ada diskon, karena ada poin, dan lain-lain. Nah, lalu mereka punya layanan customer service yang terdapat di apps. Jadi, nggak usah ragu kalau misalnya Kopi Kenangan, kalau misalnya ada komplain atau apa, kita langsung bisa klik chat ke customer service di apps-nya Kopi Kenangan. Nah, lalu ada gimana sih peran manajer untuk memelihara program teknologinya gitu ya. Jadi di sini saya ambil dari LinkedIn, Jobdesk Senior Technical Program Manager-nya gitu. Nah, bisa dilihat dari sini sebenarnya Kopi Kenangan tuh sangat-sangat detail ya untuk teknologinya. Jadi di sini Senior Technical Program Manager-nya membantu mengembangkan
pengembangan jangka panjang dan strategi teknologi bisnisnya, terus juga berpartisipasi dalam desain, pengembangan, implementasi, pengujian, dan dokumentasi di skala besar, multi-tier, aplikasi perangkat lunak, terdistribusi, alat, sistem, dan layanan menggunakan golang desain berorientasi objek dan pemrograman distribusi. Nah, di sini juga manajer harus berpartisipasi dalam siklus pengembangan penuh dari ujung ke ujung, mulai dari desain, implementasi dan pengujian hingga dokumentasi, pengiriman, dan pemeliharaan. Lalu yang terakhir bisa mengevaluasi dan membuat keputusan seputar penggunaan produk dan alat perangkat lunak baru yang sudah ada. Lanjut. Baik, selanjutnya ada aplikasi kopi kenangan. Nah, kopi kenangan sendiri membuat aplikasi seluler untuk memudahkan pelanggannya untuk melakukan pemesanan secara daring. Aplikasi itu memungkinkan pelanggan dalam melakukan pre-order untuk kemudian mengambil pesanan ketika sampai di gerai kopi kenangan. Nah, Edward sendiri, CEO dari Kopi Kenangan, menyatakan dapat melakukan banyak hal dengan memanfaatkan platform digital tersebut, yaitu aplikasi kopi kenangan, yaitu seperti untuk menerapkan program promosi atau loyalty reward tertarget kepada pelanggan. Nah, aplikasi tersebut tentunya juga terintegrasi dengan platform penyedia layanan pembayaran digital untuk memudahkan proses pembayaran. Salah satu alasan Kopi Kenangan mengembangkan aplikasi mobile untuk layanan pemesanan itu merupakan penambahan data, karena pada umumnya bisnis kedai kopi belum banyak yang mengoptimalkan big data analitik untuk mengidentifikasi minat konsumen dan berinovasi. Selanjutnya, apa sih dampak teknologi dalam bisnis kopi kenangan? Nah, model bisnis kopi kenangan merupakan startup yang bergerak di bidang kuliner. Nah, kopi kenangan ini memadukan bidang kuliner dengan teknologi. Hal ini berdampak pada perkembangan bisnis yang naik secara pesat. Kopi kenangan terus meningkatkan valuasi perusahaan ke level unicorn. Dengan memanfaatkan teknologi, bisnis kopi kenangan ini berada di jajaran barisan Centaur di Indonesia, dan tentu saja dengan terus berekspansi dan melakukan inovasi. Kopi Kenangan terus meningkatkan valuasi perusahaan dan menjadi startup unicorn F&B di Indonesia. Selain itu, transaksi daring yang diperoleh Kopi Kenangan sendiri mencapai lebih dari 200% pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dari penggunaan teknologi pada bisnis Kopi Kenangan. Baik, demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.